Selamat pagi buat Pak Doni dan teman-teman. Saya Tri Wahyu Purbaningrum akan mempresentasikan modul 8 bagian 1 yaitu perilaku konsumen, perilaku produsen, dan elastisitas harga. Next, Pak. A. Perilaku konsumen. Kepuasan marginal atau marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena ada tambahan konsumsi 1 unit barang. Jadi kepuasan marginal tidak lain adalah turunan pertama dari kepuasan total, di mana MU sama dengan DTU per DHI, di mana MU adalah kepuasan marginal, TU menunjukkan kepuasan total, dan HI adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Jika P menunjukkan harga barang, maka konsumen akan memperoleh kepuasan total yang maksimum apabila dipenuhi syarat P sama dengan MU. Sudah, Pak? Next. Oke, jadi yang perlu kita ketahui ya, kemarin kita belajar turunan pertama ya. Nah, sekarang kalau kita bicara perilaku konsumen, ada namanya kepuasan ya. Nah, jadi kalau konsumen itu puas, cara menentukannya dengan turunan pertama dari U. Oke. Contoh soal jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen apabila harga per unit Rp20 dan kepuasan total konsumen ditunjukkan oleh fungsi TU sama dengan 120 Ki min 0,25 Ki kuadrat. Kepuasan total yang maksimum akan diperoleh konsumen bila syarat P sama dengan MU dipenuhi. Jika P sama dengan 20, maka P sama dengan MU. Kita cari dulu MU-nya. MU yaitu DTU per DHI. 120 Ki min 0,25 Ki kuadrat per DHI. Hasilnya yaitu MU 120 min 0,25 Ki. P sama dengan MU, di mana P-nya 20, MU-nya 120 min 0,5 Ki. Min 0,5 Ki pindah ke ruas kiri menjadi positif, 120 tetap, 20 pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Jadi 0,5 Ki sama dengan 120 min 20. 0,5 Ki sama dengan 100, Ki sama dengan 100 per 0,5, Ki sama dengan 200. Jadi konsumen akan memperoleh kepuasan total apabila ia membeli barang sebanyak 200 unit pada harga Rp20 per unit. Sudah, Pak? Oke, kita harus ketahui apa yang diketahui soal 20 ini adalah Price, Pak. MU ya. MU. Terus ini adalah TU. Kita ketahui tadi kepuasan itu adalah turunan pertama dari TU ya. D TU per D Ki. Kalau dalam matematikanya kemarin kita DY per DX ya. Kalau dalam ekonomi kita DTU per DQ. Nah, setelah itu berarti kita langsung turunkan yang ini. Turunannya menjadi, ini habis ya. Ini pangkatnya jadi 1 di depannya kali 2. Oke, 2 kali 0,5, 0,25, 0,5. Pangkatnya jadi 1. Setelah itu kita lihat 20 sama dengan turunan pertamanya. Kita lakukan perhitungan, dapat hasilnya 200. Ada pertanyaan untuk slide ini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Contoh kasus lain, seorang konsumen membeli jenis barang sebanyak 20 unit dan ia telah memperoleh kepuasan total yang maksimum. Berapakah harga pembelian barang tersebut per unitnya jika fungsi kepuasan total konsumen ditunjukkan oleh fungsi TU sama dengan 15 Ki min 0,25 Ki kuadrat. Kepuasan marginal MU sama dengan DTU. MU sama dengan 15 min 0,5 Ki. Kita cari MU-nya yaitu 15 Ki min 0,5 Ki kuadrat per DHI. Jadi kita dapat 15 Ki min 0,5 Ki. Kepuasan total yang maksimum diperoleh bila P sama dengan MU. P sama dengan 15, MU-nya yaitu 15 min 0,5 Ki. Dengan 15 min 0,5. 5, Ki-nya adalah 20, kita masukkan. Jadi P sama dengan 15 min 10. 0,5 kali 20 hasilnya 10. P sama dengan 5. Jadi pada tingkat harga Rp5 konsumen akan memperoleh kepuasan maksimum dengan mengonsumsi barang sebanyak 20 unit. Sudah, Pak? Oke. Di sini kita lihat bahwa
diketahui TU seperti tadi. Dan diketahui lagi jenis barang. Jenis barang itu adalah key, kita harus ingat ya. Yang ditanya adalah harga. Harga adalah P ya, price. Oke, setelah itu kita lihat yang dalam kita ketahui itu price itu sama dengan MU. Terus kita cari MU itu adalah sama dengan turunan pertama dari TU. Turunan pertama dari TU sama dengan yang tadi, 15 dikurang 2 kali 0,25 0,5 Ki. Pangkat 2 jadi 1. Oke, setelah itu kita peroleh nilai turunannya dan kita ganti nilai Ki dengan 20. 0,5 kali 20 dapat hasilnya yaitu 10 ya. 15 kurang 10 yaitu 5. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Kalau tadi perilaku konsumen, sekarang perilaku produsen lagi ya. Baik, Pak. P. Perilaku produsen. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output yang dihasilkan dan penggunaan input-output. Tambahan output yang dihasilkan karena ada penambahan pemakaian satu unit input disebut dengan produksi marginal atau marginal physical product dan diberi simbol MP. Rumus produksi marginal yaitu MP sama dengan DH per DX. Selain itu, dipakai pula konsep produksi rata-rata atau average product yang diberi simbol AP dan dirumuskan AP sama dengan Q per X, di mana Q adalah menunjukkan tingkat output yang dihasilkan, Q menunjukkan tingkat penggunaan input. Syarat yang harus dipenuhi oleh produsen agar memperoleh keuntungan yang maksimum adalah MP sama dengan harga input atau PX per harga output atau PH. Sudah, Pak? Oke, kalau tadi kita melihat kepuasan ya, kalau dari konsumen, kalau dari produsen itu adalah barang yang dihasilkan atau output dengan penggunaan dari inputnya ya. Jadi kita melihat turunan DQ ya terhadap X itu untuk MP-nya. Sedangkan AP sama dengan Q per X. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, perusahaan Sopongiro memproduksi suatu jenis barang dengan input variable X. Output yang dihasilkan pada berbagai tingkat penggunaan input ditunjukkan oleh fungsi produksi Hi sama dengan 75 ditambah 5X kuadrat min 1/3 X pangkat 3. Jika harga input X yang digunakan adalah Rp2.100 per unit dan harga output per unit Rp100, berapa unit yang harus diproduksi oleh perusahaan agar keuntungan yang diperoleh maksimum? Berapakah produksi rata-ratanya? PX yaitu 2100, PH yaitu 100, fungsi produksi Hi sama dengan 75 ditambah 5X kuadrat min 1/3 X pangkat 3. Maka MP sama dengan 10X min X pangkat 2. Di mana memperoleh MP sama dengan 10X min X pangkat 2, yaitu dari 75 turunnya 0, 5X pangkat 2 menjadi 10X, 1/3 X pangkat 3 menjadi X pangkat 2. Syarat keuntungan maksimum MP yaitu harga input PX per harga output PH. 10X min X kuadrat sama dengan 2100 per 100. 10X min X kuadrat sama dengan 21, atau X pangkat 2 min 10X ditambah 21 sama dengan 0. Bisa kita tulis juga menjadi X pangkat 2 min 7X min 3X ditambah 21 sama dengan 0. X kurung X min 7 min 3 kurung buka X min 7 sama dengan 0. X min 7, X min 3 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 3. Sudah, Pak? Oke, kita lihat di sini bahwa yang diketahui soal itu adalah harga input X. Berarti harga itu price, berarti price X 2100. Setelah itu harga output berarti PQ ya. Setelah itu diketahui fungsi Q. Kita ketahui tadi turunan pertama dari Q itu, ini turunannya ya, itu sama dengan MP.
MP itu juga sama dengan harga input per harga output. Jadi setelah kita turunkan 2 turun jadi 10x ya. Ini turun jadi 3 kali sepertiga 1 ya. Pangkat 3 jadi 2, berarti 10x kurang x kuadrat. Itu sama dengan 2100 bagi 100. Oke, setelah itu kita peroleh ya hasilnya, kita lakukan perhitungan matematikanya. Kita peroleh x, kita faktorkan dapat x1 3, x1 3, x2 7, atau boleh dibalikkan ya. X1 7, X2 3. Ada pertanyaan? Pak, di mana dapat 7x sama dengan 3x ini? Yang terakhir Ya kan, ini. Enggak, yang paling atas kan dari turunannya dulu 10x ditambah 21. Apakah uraian dari 10x ini jadi 7x negatif 3x? Negatif 3x. Yang ini. Oh, maksudnya mungkin itu Pak. Yang 10x min 10x mungkin. Yang ini kah? Negatif 3x. Yang ini kah? Iya. Turunannya ini. Yang pertama ini. Iya. Oke. Iya. Kita ketahui tadi turunan dq ini ya. Turunan q terhadap x sama dengan MP ya. Oke. Kita lihat ini. Kalau kita buat satu-satu, turunan Q ini berarti kita turunkan ini. 75 turunannya berapa? 0. Habis ya. 5x kuadrat turunannya berapa? 10x. 10x ya, ini dia 10x. Turunan sepertiga x berarti 3 kali sepertiga x pangkat 3 kurang 1. 1. Berarti 3 kali sepertiga jadi 1 ya. Tulis sini 1. X pangkat 3 kurang 1 jadi 2. Nah, ini turunannya dari ini ya. Oke, paham yang bertanya? Haryati sepertinya ya. Iya, Pak. Oke, udah paham Haryati? Masih belum? Masih bingung sih, Pak. Cuman yang saya tanyakan ini negatif 7x negatif 3x yang Oh, plus ini, 2. yang ini. Iya, yang Oke. dapat Kita kan mau memfaktorkan. Ceritanya kan kita mau memfaktorkan. Ada enggak hasil kali? Sebenarnya tanpa kita lakukan ini, kita bisa langsung pikirkan ya, 2 tahap ini. Hasil berapa kalinya 21 dijumlahkan 10? 7 dan 3 ya. 7 dan 3. Iya, berarti kita langsung bisa tahap ini. Nah, ini mungkin kita hapus saja biar tidak membingungkan. Iya, itu bisa Pak, bisa langsung di itu. Jadi hasil kalinya 7 dan 3 ya. 3, Oke, 7 kali 3 21, 7 tambah 3 10. Setelah itu kita peroleh X1-nya 7, X2-nya 3. Paham? Iya, paham semuanya. Oke, kita lanjutkan ya. Pada tingkat penggunaan input tersebut, produksi marginalnya menurun. Ini berarti fungsi produksi marginal pada tingkat penggunaan input itu mempunyai curam atau gradien negatif. Persamaan curam merupakan turunan pertama dari fungsi produksi marginal. M sama dengan dMP per dx sama dengan 10 min 2x. Di mana kita memperoleh 10 min 2x yaitu MP-nya 10x min x pangkat 2. Jadi turunan dari MP 10x min x pangkat 2 adalah 10 min 2x. Pada tingkat penggunaan input x sama dengan 7, M sama dengan 10 min 2 kali 7. Kita masukkan x7, kemudian kita peroleh min 4. Curam negatif berarti MP menurun. Pada tingkat penggunaan input x sama dengan 3, M sama dengan 10 min 2 kali 3 sama dengan 4. Curam positif berarti MP menaik. Jadi input yang digunakan agar keuntungan produsen maksimum adalah 7 unit. Jumlah output yang dihasilkan adalah Q sama dengan 75 ditambah 5x pangkat 2 min 1 per 3x pangkat 3. 75 ditambah 5, 7 pangkat 2 min 1 per 3, 7 pangkat 3. 75 ditambah 49 kali 5 hasilnya 245 min 7 pangkat 3 hasilnya 343
1/3. Hasilnya 114 1/3. Jadi 75 ditambah 245 hasilnya 320 dikurangi 114 1/3. Sama dengan 206 min 1/3. 206 min 1/3 dikurangi hasilnya menjadi 205 2/3. Sudah, Pak? Oke, lanjutkan sampai ini dulu, sampai habis. Masih Baik, Pak. satu jawaban dia. Iya. Bila barang yang diproduksi satuannya harus merupakan bilangan yang utuh, maka output yang dihasilkan dibulatkan menjadi 205 unit. Produksi rata-rata AP sama dengan Hi per X. Hi-nya 205, X-nya 7, maka AP sama dengan 205 dibagi 7. AP sama dengan 29 2/7. Artinya pada tingkat penggunaan input X sama dengan 7 unit, setiap unit input digunakan untuk menghasilkan rata 29 dibulatkan unit output. Sudah, Pak? Oke, kita lihat ya, dari setelah kita peroleh tadi hasil X1-nya 7, X2-nya 3. Yang ditanya itu adalah keuntungan maksimum ya. Kalau maksimum itu tentu satu saja ya. Oke, setelah itu kita peroleh hasilnya tadi X-nya 7 dan 3. Kita tes satu-satu ya dari turunan pertama tadi. Ini hasil turunan pertama tadi ya. Kita masukkan 10 kurang 2 kali X. Berarti X-nya kita ganti dengan 7, kita ganti dengan 3. Setelah itu kita lakukan perhitungan matematika. Satunya min 4, satunya 4. Oke, kita lihat bahwa kalau dia tandanya negatif, artinya dia MP-nya menurun. Kalau yang positif berarti MP-nya naik. Oke, untuk yang maksimum adalah 7 unit. Kita lihat outputnya, kita gantikan nilai Q-nya itu dengan 7, nilai X dengan 7. Berarti nilai X-nya itu diganti dengan 7 dari fungsi Q-nya. Kita lakukan perhitungan matematika, dapat 205 2/3. Setelah kita peroleh hasilnya tadi, kita lihat bahwa kita kalau dibulatkan dia menjadi 205 ya. Setelah itu rata-rata produksinya itu Q dibagi X. Q-nya itu 205 unit yang barusan kita hitung, X-nya itu 7, berarti 205 dibagi 7. dibagi 7. Kita sederhanakan dapat hasilnya 29 2/7. Jadi kalau dibulatkan 29, jadi rata-ratanya itu 29, inputnya 7. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke elastisitas harga lagi ya. C. Elastisitas harga. Elastisitas harga dapat didefinisikan sebagai persentase perubahan jumlah yang diminta. Karena adanya perubahan harga barang tersebut sebanyak 1% atau elastisitas harga sama dengan persen perubahan jumlah yang diminta per persen perubahan harga barang tersebut. Gambar di samping menunjukkan sebuah kurva permintaan dengan sumbu Q yang menunjukkan jumlah yang diminta dan sumbu P yang menunjukkan harga yang diminta. Misalkan sebelum ada perubahan harga barang per unit adalah P0. Pada tingkat harga tersebut, konsumen bersedia untuk membeli barang sebanyak Q0. Kemudian terjadi kenaikan harga, di mana harga menjadi P1. Oleh karena harga naik, maka pada tingkat harga yang baru, konsumen hanya bersedia membeli sebanyak Q1. Sudah, Pak? Oke, elastisitas harga itu adalah persentase perubahan jumlah yang diminta ya. Oke, kita lihat. Seandainya perubahan harga P1 min P0 ini disebut dengan delta P, maka delta P sama dengan P1 min P0. Dan persentase perubahan harga adalah P1 min P0 per P0 kali 100% atau delta P per P0 kali 100%. Demikian pula untuk jumlah yang diminta. Perubahan jumlah yang diminta yakni Hi1 min Hi0 disebut dengan delta Hi. Maka delta Hi sama dengan Hi1 min Hi0. Dan persentase perubahan jumlah barang yang diminta adalah Hi1 min Hi0 per Hi0 kali 100% atau delta Hi per Hi0 kali 100%. Dengan memasukkan nilai tersebut di atas, maka elastisitas permintaannya menjadi elastisitas harga sama dengan delta Q per Q0 kali 100% per delta P per P0 kali 100%. Atau elastisitas harga sama dengan delta Q per delta P kali P0 per P0 per Q0. Sudah, Pak? Oke, jadi kita lihat ya, kalau
delta itu artinya, ini delta ya, delta P artinya selisih ya, selisih, bisa selisih harga, bisa selisih jumlah barang. Nah, itu karena elastisitas itu adalah persentase, berarti dikali 100 ya. Rumusnya itu ini. Oke, yang telah dibacakan temannya tadi. Saya tidak bacakan ya, karena udah ada di sini, udah dibacakan teman-temannya tadi. Atau elastisitas harga itu juga bisa ditulis dengan seperti ini. Delta Q kali delta P kali P0 per Q0. Oke, kita lihat contoh soalnya. Elastisitas tersebut di atas bertitik tolak dari titik A yang menganggap bahwa harga dan jumlah mula-mula adalah P0 dan Q0. Kalau dianggap harga dan jumlah mula-mula adalah P1 dan Q1, tentu nilai elastisitasnya akan berbeda. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka sekarang kita ambil titik B yang lebih dekat dengan titik A sehingga delta P mendekati limitnya. Bila demikian, maka kita bisa mengambil limit dari delta Q per delta P untuk delta P yang mendekati 0 atau limit delta Q per delta P mendekati 0 sama dengan dQ per dP. Bila hasilnya dimasukkan ke dalam perhitungan elastisitas di atas, maka elastisitas harga sama dengan dQ per dP P per Q. Hasil perhitungan ini merupakan elastisitas di suatu titik, yaitu titik A pada tingkat harga P0 dan jumlah yang diminta Q0. Sudah, Pak? Oke, kalau kita menggunakan prinsip limit, maka elastisitas harga itu menjadi dQ per dP dikali P kali Q ya. Kalau kita menggunakan prinsip limit. Oke. Contoh, bila fungsi permintaan seorang konsumen ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 50 min 2Q, maka berapakah elastisitas permintaannya pada harga P20? Rumus yang digunakan adalah elastisitas harga sama dengan dQ per dP P per Q. Langkah pertama adalah mencari berapa nilai dQ per dP. Kemudian menentukan jumlah yang diminta Q pada tingkat harga P sama dengan 20. dQ per dP sama dengan 1 per dP per dQ. Jadi kita cari dulu dP per dQ. D kurung buka 50 min 2Q per dQ. Jadi kita mendapat min 2 per 1. Hasilnya min 2. Jadi dQ per dP sama dengan min 1 per 2. Bila P sama dengan 20, maka jumlah barang yang diminta adalah kita masukkan P-nya 20 sama dengan 50 min 2Q. 50 pindah ke ruas kiri menjadi negatif, yaitu 20 min 50 sama dengan min 2Q. Min 30 sama dengan min 2Q. Q sama dengan min 30 per min 2. Q sama dengan 15. Jadi elastisitas harga dQ per dP P per Q. dQ per dP-nya min 1 per 2 kali P-nya 20, Q-nya 15. Min 1 per 2 kali 20 min per 15 sama dengan min 2 per 3. Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Turunan Gimana dapat negatif 30 Pak? dapat negatif 30 yang ini. Oke, dari mana? 3. 50 pindah ke ruas kiri, Mbak. Positif jadi negatif. Jadi 20 dikurangi 50 hasilnya negatif 30. Oke, paham? Haryati? Ya, Haryati yang bertanya. Paham, Pak. Oke, yang lainnya? Ada lagi yang bertanya? Sudah paham semua? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Untuk slide berikutnya dipresentasikan oleh Mbak Tian Suplema. Mbak Tian, silakan. Terima kasih Mbak Neng. Produksi dan penerimaan. Biaya produksi. Biaya produksi bagi suatu perusahaan adalah nilai dari suatu produksi, sumber ekonomi yang digunakan dalam proses produksi. Next, Pak. Oke, ada biaya produksi ya.
Jenis biaya produksi total dari segi biaya dan konsep biaya total. Jenis biaya produksi total dari segi biaya. 1. Biaya tetap fixed cost atau FC, yaitu jumlah biaya yang besarnya tetap berapapun tingkat output yang dihasilkan. 2. Biaya variabel cost atau VC, biaya yang besarnya tergantung jumlah output yang dihasilkan. 3. Biaya total cost atau TC, yaitu penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. TC sama dengan FC plus VC. Konsep biaya total. 1. Biaya tetap rata-rata. Average Fixed Cost atau AFC. Dengan rumus AFC sama dengan EFC bagi Q. Dengan Q adalah tingkat output yang dihasilkan. 2. Biaya variabel rata-rata. Average Variable Cost atau AFC. Dengan rumus AFC sama dengan TVC dibagi Q. 3. Biaya total rata-rata versus total cost atau ATC dengan rumus AC sama dengan TC dibagi Q dengan AC average cost. 4. Biaya marginal cost atau MC dengan rumus MC sama dengan DTC dibagi DQ. Ini ada beberapa istilah ya dalam biaya produksi, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Udah jelaskan temannya tadi ya. Tapi ini bukan bagi seperti ini ya, harus seperti ini. Ini bukan, kalau ini artinya dibagi, kalau ini artinya turunan pertama. Kita bukan membagi tapi menurunkan TC terhadap Q, begitu ya. Oke. Contoh, bila fungsi biaya rata-rata ditunjukkan oleh persamaan AC sama dengan 25 min 8Q plus Q kuadrat. Tentukan biaya marginalnya, MC. Untuk mendapatkan MC, maka langkah pertama adalah mencari TC-nya dulu. AC sama dengan TC per Q. Itu TC-nya nggak ada, Pak. Itu hanya TC-nya 1, TC per Q, TC nggak ada. Atau TC sama dengan Q kali AC. TC sama dengan Q 25 min 8Q plus Q kuadrat kurung tutup. TC sama dengan 25Q min 8Q kuadrat plus Q pangkat 3. Kemudian MC dicari dengan MC sama dengannya itu 1, Pak, maaf. MC sama dengan DTC per DQ. MC sama dengan 25 min 16Q plus 3Q kuadrat. Kurva MC mempunyai hubungan yang unik dengan kurva AC yang juga didapat dari kurva TC yang sama. Apabila AC semakin berkurang dengan bertambahnya output, MC lebih kecil dari AC. Bila AC semakin besar dengan bertambahnya output, MC lebih besar dari AC. Maka output di mana AC minimum, MC sama dengan AC. Jadi kurva MC akan memotong kurva AC pada saat AC mencapai titik minimum atau demikian. Oke. Kita lihat ya bahwa di sini ada fungsi AC. Nah, kita ditanya itu adalah MC ya. MC itu adalah turunan pertama dari TC. Nah, sedangkan TC sendiri adalah Q kali AC. Berarti kita tarik dulu Q dikali dengan AC, baru kita turunkan ya. Oke, pertama kita kalikan Q dengan AC. Q dikali AC. AC itu 25 kurang ini ya. Kurang 8Q tambah Q kuadrat. Kita kalikan semuanya, dapat 25Q kurang 8Q kuadrat tambah Q pangkat 3. Setelah itu kita turunkan. Setelah kita turunkan, yang kita peroleh ini, maka hasilnya 25 kurang 16Q tambah 3Q kuadrat. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau bentuk kurva ini ya, dia itu kan
persamaan kuadrat ya. Kalau ada yang pakai kuadrat-kuadrat, misalnya x kuadrat, q kuadrat, y kuadrat, berarti dia bentuknya bentuk kurva ya. Jadi kalau digambarkan kurva itu bentuknya itu lengkung ini ya, seperti U, walaupun dari kiri atau dari kanan atau dari bawah bentuknya ya. Jadi kalau turunan itu nampak kita dilihat, kalau kita gambarkan sembarang kurva, maka turunan AC itu menjadi ini turunannya ya. Dan dia akan ada titik potongnya di kedua kurva itu. Di situ yang disebut dengan MC sama dengan AC. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Penerimaan revenue yang dimaksud di sini adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Next, konsep penerimaan dan bentuk pasar. Konsep penerimaan total revenue atau AR adalah penerimaan total produsen dari hasil penjual outputnya. TR sama dengan P kali Q. Penerimaan rata-rata atau AR adalah penerimaan produsen per unit output yang dijual. AR sama dengan TR per Q sama dengan P kali Q per Q sama dengan P. Penerimaan marginal atau MR adalah tambahan penerimaan karena adanya tambahan penjual satu unit output. MR sama dengan TTR per DG. Itu ya. Nah, penerimaan total, penerimaan rata-rata, penerimaan marginal. Bentuk pasar. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan yang merupakan salah satu produsen merupakan garis lurus yang sejajar sumbu horizontal. Ini berarti produsen dapat menjual outputnya dalam jumlah berapapun tanpa kejadian penurunan harga jual. Contoh, dalam pasar persaingan sempurna, fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10. Penerimaan totalnya TR sama dengan P kali Q sama dengan 10 Q. Penerimaan rata-rata AR sama dengan TR per Q sama dengan P kali Q per Q sama dengan 10. 10 didapat dari AR sama dengan itu P. P di sana sudah diketahui 10. Jadi sama dengan 10. Penerimaan marginal MR sama dengan DTR per DG sama dengan 10. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, fungsi permintaan berhimpit dengan fungsi penerimaan rata-rata dan penerimaan marginalnya. Oke, kita lihat ya bahwa penerimaan rata-rata itu AR sama dengan TR bagi Q. Kita lihat bahwa TR-nya itu 10 Q. Dibagi Q hasilnya 10 ya. Sedangkan penerimaan marginal MR itu adalah turunan dari TR. Turunan dari TR itu 10 Q juga 10. Ternyata sama ya, bahkan dia berhimpit. Berhimpit berarti garisnya di sini juga sama dengan itu. Oke, ada pertanyaan? AR dengan MR-nya berhimpit ya, yang ini ya. AR-nya ini, MR-nya juga ini, makanya cuma satu garisnya. Pasar monopoli. Pasar dengan hanya ada satu penjual ini disebut juga pasar monopoli murni. Karena seorang produsen monopoli adalah satu-satunya produsen di dalam suatu pasar. Maka kurva permintaan yang dihadapi adalah kurva permintaan pasar, yaitu kurva permintaan yang bentuknya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Contoh, fungsi permintaan yang dihadapi seorang monopoli ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10 min 0,5 Q. Penerimaan total TR. TR sama dengan P kali Q sama dengan kurung buka 10 min 0,5 Q kurung tutup kali Q sama dengan 10 Q min 0,5 Q kuadrat. Penerimaan rata-rata AR. AR sama dengan TR per Q sama dengan P kali Q per Q sama dengan P.
sama dengan 10Q min 0,5Q kuadrat per Q sama dengan 10Q min 0,5Q. Penerimaan marginal MR. MR sama dengan DTR per DQ sama dengan 10 min Q. Oke. Kalau namanya monopoli itu berarti dia memonopoli ya, sendiri dia. Terus contoh soalnya di sini ini bentuk fungsi dari permintaan dari seseorang ya. Setelah itu kita lihat TR itu sama dengan P kali Q, berarti P itu dikali dengan Q. Ini P yang tadi kita kali Q. Setelah itu kita peroleh AR itu sama dengan TR bagi Q. TR itu kita lihat TR itu yang ini ya, 10Q dan yang ada di atas ini kita bagi dengan Q. Kita peroleh hasilnya 10Q kurang 0,5 Q. Kalau dibagi Q ini harusnya habis ya. 10 ini nggak ada lagi ya. Q yang di 10 nggak ada lagi. 10 kurang 0,5 Q. Penerimaan marginalnya MR berarti turunan dari TR bagi DQ. Berarti turunan dari TR. Turunan TR itu yang ini. Turunannya yaitu 10 dikurang 1 Q ya. 2 kali 0,5 kurang Q. Kita peroleh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah kita Untuk lanjut. kurva, Pak. Oke, kalau kurva, kita ingat ya, kalau fungsi dari MR, ini MR ya, kalau 10 kurang Q berarti kalau Q-nya 0, berarti nilai RP-nya 10 ya. Kita gambarkan seperti 10 berarti. Di sini 10, kalau Q-nya 1, berarti 9 di sini ya. Paham maksudnya? Masukkan nilainya 1 berarti 9, berarti sininya 1, di sininya 9. Kita gambarkan, masukkan satu-satu angkanya, kita peroleh grafik MR. Paham untuk MR? Sama dengan AR juga seperti itu. Kita masukkan nilai Q-nya 0, berapa nilai AR-nya? Ini AR ya. Kalau kita masukkan di sini 10, kita masukkan nilai AR-nya 10, maka nilai dari nilai Q-nya 10, maka nilai AR-nya 2, begitu ya. Dan seterusnya. Ada pertanyaan, TR-nya juga seperti itu. Kita masukkan nilai Q-nya 0, berapa nilai? Ini Q 0 ya. Kalau Q-nya 0 berapa nilai TR? 10 kali 0 kurang 0,5 kali 0 kuadrat. 0 ya. Makanya di sini 0,0. Kita lembarkan satu-satu. Kalau misalnya yang terakhir 20. Kalau Q-nya 20, 10 kali 20 200, 0, dikurang 0,5 kali 200, 20 kali pangkat 20. 20 kali 20 400 ya. Dikali setengah 200, berarti 200 kurang 200 0, maka di sini juga hasilnya 0. Kalau kita gambarkan satu-satu bentuk dia kurva ini. Ada pertanyaan untuk kurva ini lagi yang bertanya tadi? Sudah paham? Sudah, Pak. Dimasukkan nilainya satu-satu ya. Nilai 0 berapa, nilai 1 berapa, sehingga kita teruskan grafiknya dapat. Oke, selesai untuk modul 8. Kita lanjutkan ke modul 9 ya. Silahkan Nur Aini Zakiyah. Belum hadir, Bapak. Oh, halo, maaf Pak, Iya. habis saja keluar. Halo Pak, Iya, maaf. iya. Ya, maaf saya. Ya, saya dari mana? Maaf Pak, habis keluar dari rumah Pak. Terus? Saya ini baca modul ya.
Matematika Ekonomi Modul 9 Kegiatan Belajar 1. A. Turunan pertama dan B. Turunan kedua. Ya Pak, next. A. Turunan pertama. Turunan pertama suatu fungsi dapat digunakan untuk mengetahui bagian fungsi yang mengenai dan bagian yang menurun. Karena dapat mengetahui bagian-bagian kurva suatu fungsi yang menaik atau menurun, maka kita dapat pula mengetahui apakah fungsi tersebut mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Bila fungsi tersebut mempunyai titik maksimum atau minimum, maka selanjutnya dapat ditentukan letak titik maksimum atau titik minimum itu. Misalkan ada suatu fungsi y sama dengan 9/x kuadrat. Turunan pertama dari fungsi adalah dy/dx sama dengan min 2x. Gradian kurva di suatu titik ditunjukkan oleh nilai turunan pertama fungsi di titik tersebut. Jadi seandainya akan dilihat gradian kurva fx pada suatu titik sembarang, katakanlah pada x sama dengan 2, maka gradian di titik x sama dengan 2 adalah m sama dengan dy/dx sama dengan min 2 atau 2 sama dengan min 4. Itu bertanda negatif. Karena gradian di titik x sama dengan 2 bertanda negatif, maka kurva di titik tersebut menurun. Sekarang bagaimana dengan gradian di titik x sama dengan min 2? Dengan memasukkan x sama dengan min 2 ke dalam persamaan gradian dari fungsi itu, maka diperoleh m sama dengan 4. Gradian di titik x sama dengan min 2 bertanda positif, maka dapat disimpulkan bahwa di titik itu kurva menaik. Next, Pak. Oke, kita lihat ya turunan pertama. Misalnya ada fungsinya ini, kita turunkan pertama, maka turunannya yaitu jadi min 2x. Kalau x-nya sama dengan 2, berarti min 2 kali 2 dapat min 4. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Masih dari lanjutan yang tadi ya. Oke, kalau ini Nur Aini ini harus cepat-cepat atau bagaimana ini? Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan dulu saja ya. Berarti Nur Aini presentasi, nanti baru kita ulas sedikit di akhir. Silakan. Iya, dari bahwa untuk semua titik di sebelah kiri titik x sama dengan 0, fungsi f(x) menaik dan gradian yang dibuat di setiap titik akan bertanda positif. Sementara itu, bagian kurva yang berada di sebelah kanan titik x sama dengan 0, fungsi f(x) menurun dan gradian yang dibuat di setiap titik bertanda negatif. Ya, penjelasan di samping diulangi lagi. Oh, maaf Pak, ini dengan menggunakan simbol-simbol andaikan fungsi yang kita punyai adalah y sama dengan fx, turunan pertama dari fungsi tersebut. dy/dx sama dengan y atau sama dengan fx. Turunan pertama tersebut merupakan gradian fungsi y sama dengan fx di titik x. Kalau sekarang ditinjau satu titik saja, yaitu titik x sama dengan a, maka fa merupakan gradian dari kurva y sama dengan x atau titik x sama dengan a. Jika turunan pertama atau fa bertanda positif, maka y sama dengan fx merupakan fungsi yang menaik untuk x sama dengan a. Bila turunan pertama bertanda f aksen a bertanda negatif,
maka Y sama dengan Fx merupakan fungsi yang menurun untuk X sama dengan A. Contohnya ya, Fx sama dengan 3x kuadrat plus 7 atau Fx sama dengan 6. Untuk nilai X yang positif, Fx merupakan fungsi yang menaik untuk setiap X kecil dari 0. Fungsi Fx kecil dari 0, maka untuk setiap nilai X yang negatif, Fx merupakan fungsi yang menurun. Bagaimanakah fungsi Fx untuk X sama dengan A yang menyebabkan turunan pertama Fx, yaitu Fx atau juga Fx kontinu untuk X sama dengan A? Maka Fa sama dengan 0. Dapat diartikan bahwa fungsi mempunyai titik ekstrim, yaitu mungkin titik maksimum lokal atau titik minimum lokal. Next, Pak. Setiap fungsi Fx dapat diselidiki apakah mempunyai titik-titik maksimum, minimum, atau titik belok dengan cara A. Mencari nilai X yang menyebabkan F aksen X sama dengan 0. Nilai X diperoleh dengan mencari akar persamaan F aksen X sama dengan 0. B. Menyelidiki perubahan tanda yang mungkin terjadi di sekitar X. 1. Bila akar dari persamaan F aksen X sama dengan 0 adalah A, dan apabila dari sebelah kiri ada perubahan tanda F aksen X dari plus menjadi min pada X sama dengan A, maka dapat disimpulkan ada titik maksimum lokal di Fx pada X sama dengan A. 2. Sebaiknya jika F aksen X tandanya berubah dari min menjadi plus pada di sekitar X sama dengan A, maka dapat disimpulkan ada titik minimum lokal di Fx pada X sama dengan A. 3. Jika Fx tandanya tidak berubah pada X sama dengan A, yaitu dari kiri plus dan tetap plus di sebelah kanan X sama dengan A, atau dari min tetap bertanda min, maka titik maksimum atau minimum pada fungsi Fx tidak ada. Yang berdapat adalah titik belok. Jadi langkah-langkah untuk mendapat titik maksimum, minimum, atau titik belok dari fungsi Y sama dengan Fx adalah 1. Ciri turunan pertama, fungsi dy atau dx. 2. Ciri nilai x, yaitu menyebabkan dy atau dx sama dengan 0. Misalkan dy per dx sama dengan 0 pada x sama dengan A. 3. Selidiki nilai dy per dx di sekitar x sama dengan A. Syaratnya ada titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Untuk x kecil dari A, titik minimumnya dy per dx besar dari 0, dan titik minimumnya dy per dx kecil dari 0, dan titik belok dy per dx kecil dari 0 atau dy per dx lebih besar dari 0. Untuk titik x sama dengan A, titik maksimumnya dy per dx sama dengan 0, titik minimumnya dy per dx sama dengan 0, dan titik belok dy per dx sama dengan 0.
atau dy per dx sama dengan 0. Dan syarat terakhir untuk x besar dari a, titik maksimumnya dy per dx kecil dari 0, titik minimumnya dy per dx lebih besar dari 0, dan titik beloknya dy per dx kecil dari 0 atau dy per dx besar dari 0. Contoh, tentukan titik maksimum dan minimum lokal, atau jika ada dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 36x plus 4. Turunan pertama, dy per dx min 6x pangkat 2 plus 6x min 36. Jadi 6x pangkat 2 plus 6x min 36 sama dengan 2. X pangkat 2 plus x min 2 sama dengan 0. X plus 3 dikali x min 2 juga sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan min 3 dan x2 sama dengan 0. Untuk setiap x kecil dari min 3 sama dengan dy per dx besar dari 0. Dan untuk setiap min 3 kecil dari x dan kecil dari 2 sama dengan dy per dx itu juga sama dengan kecil dari 0. Bisa digabungkan maksimum pada x sama dengan min 3. Untuk setiap min 3 kecil dari x dan kecil dari 2 sama dengan dy per dx kecil dari 0. Dan untuk setiap x besar dari 2 sama dengan dy per dx besar dari 0 ya, dan digabungkan maksimumnya pada x sama dengan 2. Next, A. B. Turunan kedua. Turunan kedua dari suatu fungsi merupakan turunan dari turunan pertama suatu fungsi, atau turunan kedua dari suatu fungsi adalah suatu fungsi yang sudah diturunkan 2 kali. Contohnya, y sama dengan x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 5x. Turunan pertama, dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 min 6x plus 5x. Turunan kedua, d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan 12x pangkat 2 min 6. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan turunan kedua adalah d pangkat 2y per dx pangkat 2 atau f pangkat 2x atau f pangkat 2x fx, y aksen d pangkat 2x atau y. Maaf Pak, belum paham ini Pak. Salah satu dari simbol di atas dapat dipakai untuk menunjukkan turunan kedua dari suatu fungsi. Next Pak. Turunan kedua tidak dapat digunakan untuk menguji semua jenis fungsi apakah mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Hal itu karena dapat terjadi suatu fungsi bila
lengkung ke atas atau ke bawah di X sama dengan A, dan pada F A sama dengan 0. Dengan menggunakan simbol hal tersebut di atas dapat ditulis F aksen A kecil dari 0 atau lengkung ke atas. F aksen A, maaf Pak, yang tadi besar dari 0, sekarang kecil dari 0 atau langkah ke bawah. Contohnya, dapatkan titik maksimum dan minimum lokal atau jika ada dari fungsi tersebut. Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 5X plus 2. Jadi dy per dx sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5. dy per dx sama dengan 0. Jadi X pangkat 2 min 4X min 5 sama dengan 0. X min 5 kali X plus 1 sama dengan 0. X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan min 1. D pangkat 2Y per dx sama dengan 2 sama dengan 2X min 4. Next Pak. Balik. Untuk X sama dengan min 1, maka D pangkat 2Y sama dengan dx pangkat 2 kecil dari 0. Jadi Y maksimum pada X sama dengan min 1. Untuk X sama dengan 5, maka D2Y per dx kuadrat besar dari 0. Jadi Y minimum pada X sama dengan 5. Next Pak. Terima kasih banyak Pak. Maaf Pak. Oke. Ada pertanyaan yang dijelaskan Nur Aini Zakia? Yang lainnya? Yang belum paham yang tadi itu Pak. Oke, dia menjelaskan tentang turunan pertama dan turunan kedua ya. Jadi kalau turunan pertama itu lambangnya dy per dx, sedangkan turun kedua itu pakai 2 ya untuk kodenya. Oke, cara menurunkannya sama. Mungkin untuk turun pertama, ini contoh ya. Kalau turun pertama dari yang persamaan diberikan, kalau kita turunkan dia jadi turun sekali ya. 3 kali 2, 6x pangkat 2, 2 kali 3, 6x, 36x jadi 36 ya. Kalau dia turunan kedua, nih turunan kedua, maka dia lambangnya seperti yang saya bilang tadi. Dan untuk mencarinya kita turunkan dia 2 kali. Pertama, persamaannya x pangkat 4 kurang 3x tambah 5x. Turun pertamanya di 4x pangkat 3, 2 kali 3, 6x ditambah 5 ya. Untuk turunan pertama. Ini nggak pakai x lagi berarti. Oke, setelah kita peroleh, untuk turunan keduanya, dari turunan pertama kita turunkan lagi. Berarti 3 kali 4, 12, x pangkat 2, kurang 6x jadi 6 ya. Oke, itu untuk turunan kedua. Ada pertanyaan sampai di sini untuk menurunkan pertama dan turunan kedua. Caranya sama tapi kita lakukan 2 kali gitu. Berarti 5-nya enggak dipakai lagi gitu Pak. Karena kalau konstanta kita turunkan dia jadi 0 ya. Kalau dia bervariabel x kita turunkan jadi habis x-nya. Kalau x-nya berpangkat maka pangkatnya kurang 1. Oke, ada pertanyaan untuk turunan pertama dan turunan kedua? Saya Pak. Ada pertanyaan atau udah paham? Ada Pak. Oke, Ada silakan. Pak.
turunan itu apakah sebatas sampai turunan kedua aja Pak? Apakah masih ada turunan ketiga, turunan keempat gitu Pak? Ada, tergantung soalnya ya. Ada turunan KN namanya. KN itu artinya turunan sampai berapa saja gitu. Itu terkait dengan kalau dalam dalam ilmu ekonomi dia biasanya 2 turunan saja ya. Tapi kalau biasanya yang sampai turunan KN itu orang yang di jurusan matematika atau dalam ya matematika murni, biasanya mereka itu mau menemukan rumus baru dia turunkan ya, karena digunakan dalam aplikasi teknologi dan segala macam gitu. Maka bisa mereka mengetahui misalnya di planet itu atau lubang hitam itu berapa gravitasinya, itu menggunakan turunan ya, apa rumusnya gitu. Karena menggunakan kan seperti ke Jupiter, kan belum ada yang pernah ke Jupiter ya. Mungkin beberapa tahun lalu ada robot lah bisa lewat di situ. Nah, sebelumnya itu kan dari jarak jauh aja, atau planet-planet lain misalnya itu menggunakan turunannya bukan turunan 1, turunan 2 saja, tapi udah turunan ke N gitu. Maka mereka mengetahui bisa berapa gravitasi atau berapa percepatan perputaran planet itu terhadap matahari atau terhadap rotasinya sendiri begitu. Nah, kalau dalam ekonomi berarti udah tingkat tingginya juga, baru dia menggunakan turunan-turunan KN gitu. Oke, paham yang bertanya juga? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya ke bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryati akan mempresentasikan keuntungan produsen. A. Keuntungan maksimum. Dalam teori ekonomi, seorang produsen dianggap memproduksi barang-barang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Karena keuntungan maksimum yang menjadi tujuannya, maka ia akan menentukan tingkat output Q yang dapat memberikan keuntungan maksimum. Posisi di mana output yang dihasilkan telah memberikan keuntungan maksimum ini dikatakan sebagai posisi keseimbangan. Equilibrium disebut posisi keseimbangan karena pada posisi ini produsen tidak mempunyai kecenderungan untuk mengubah jumlah output dan harga jumlah outputnya. Bila ia mengubah jumlah output baik itu ditambah atau dikurangi, maka keuntungan totalnya justru menurun. Next Pak. Oke, kita lihat ya, apa itu tadi ada istilah produsen, ada konsumen. Kalau orang ekonomi ini pada ngerti nggak apa itu produsen, apa itu konsumen? Coba Haryati yang jawab lah. Iya Pak. Produsen, apa itu produsen? Produsen yaitu memproduksi. Orang yang Konsumen memproduksi ya. Ibarat membeli. Ya, kalau Kita konsumen yang adalah yang membeli. Oke. Jadi kalau orang produsen itu apa dia? Kalau kita sebagai pengusaha, apa yang kita inginkan? keuntungan. Keuntungan yang maksimum ya. Iya, maksimum. Oke. Kalau si konsumen apa yang dia inginkan? Kepuasan ya. Oke, kita lanjutkan. Keuntungan merupakan selisih antara seluruh penerima dan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh produsen, atau secara matematika dapat ditulis sebagai berikut. PHI sama dengan TR kurangi TC, di mana PHI sama dengan keuntungan, TR sama dengan penerima, TC sama dengan biaya. Keuntungan yang diperoleh akan maksimum apabila dipenuhi syarat. D. PHI-nya PHI per Haryati, DQ bukan sama PHI. dengan PHI itu tulisannya bacanya Pi. P. Ya. DP per DQ sama dengan 0. 2. D kuadrat P per DQ kuadrat lebih kecil dari 0. Syarat pertama, dP per DQ sama dengan D dalam kurung TR negatif DC tutup kurung per DQ sama dengan 0, atau DTR per DQ
dikurangi DTC per DQ sama dengan 0. Padahal MR, DTR per DQ dan MC sama dengan DTC per DQ. Maka MR per MC sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Syarat kedua, D kuadrat 2 Pi per DQ kuadrat 2 lebih kecil dari 0. D kuadrat Pi per DQ kuadrat 2 sama dengan D dalam kurung DTR dibagi apa di atau itu namanya Pak? Lupa saya. Atau dibagi ya. Atau Gimana kira-kira dibagi. Haryati? Atau Dibagi. Kalau atau itu Atau. salah satu berarti. Kalau dibagi itu Bagi, Mbak. misalnya Haryati atau Suplema. Kalau Haryati dibagi Suplema, beda nggak kira-kira? beda. Dah lanjut. Coba Dibagi. dibagi ya. DTR dibagi DQ dikurangi DTC dibagi DQ tutup kurung per DQ. D kuadrat 2 Pi per DQ kuadrat 2 sama dengan DMR per DQ negatif DMC per DQ. Jadi syarat kedua menghendaki agar DMR per DQ negatif DMC per DQ lebih kecil dari 0 atau DMR per DQ lebih kecil dari DMC per DQ. Next, Oke. Pak. Jadi kita lihat di sini ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan ini bacanya Pi pertama, yang kedua tidak salah kita membaca DP per DQ dan yang lainnya DTR per DQ. Ada beberapa emang orang yang membaca seperti itu. Tapi yang paling benarnya itu membaca adalah, karena kalau kita membaca tidak ditulis orang menjadi bingung gitu. Kalau kita membaca yang benar itu adalah turunan pertama dari Pi terhadap Q sama dengan 0. Itu yang syarat pertama untuk kita peroleh maksimum. Cara baca kedua, turunan kedua dari Pi terhadap Q gitu ya, kecil dari 0. Terus untuk dia akan memperoleh keuntungan maksimum ya. Ada syarat lagi, syarat satu dia MR kurang MC sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Syarat kedua itu untuk turunan keduanya kita peroleh itu bahwa dia yang ini ya. Turunan pertama dari MR terhadap Q dikurang turunan pertama MC terhadap Q kecil dari 0. Atau kita pindah ruaskan saja ya ini ke belakang. Oke, paham ya? Nanti kita lihat contoh soal biar paham. Contoh soal. Bila penerima total produsen ditunjukkan oleh persamaan TR 100Q dikurangi 4Q kuadrat dan biaya totalnya ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 50 plus 20Q. Maka tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar produsen memperoleh keuntungan yang maksimum. I sama dengan TR negatif TC sama dengan 100Q negatif 4Q kuadrat 2 negatif dalam kurung 50 plus 20Q sama dengan 100Q negatif 4Q kuadrat 2 negatif 50 negatif 20Q sama dengan 80Q negatif 4Q kuadrat negatif 50. Pi akan maksimum bila D turunan pertama per Q sama dengan 80 negatif 8Q sama dengan 0. 8Q sama dengan 80 atau bisa dibaca 80 dibagi 8 sama dengan 10. Q sama dengan 10. 2. D kuadrat Pi per DQ kuadrat lebih kecil dari 0. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya senang ya mendengar Haryati menjelaskan. Jarang-jarang saya mendengar orang baca Q ya. Karena bahasa Indonesia yang benarnya itu emang Q ya.
kita menggunakan Q gitu. Ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Coba Pak. Oke, jadi kita harus lihat ya seperti yang tadi, kita turunkan pertama, kita turunkan yang kedua. Itu untuk melihat keuntungan maksimumnya. Karena D kuadrat 2 Pi per DQ kuadrat 2 sama dengan negatif 8, maka berapapun nilai Q turunan keduanya selalu akan bernilai negatif. Dan syarat kedua dipenuhi, jadi Q sama dengan 10 akan memberikan keuntungan yang maksimum. Jumlah tersebut di atas dapat juga dicari dengan cara sebagai berikut. Keuntungan akan maksimum apabila 1. MR sama dengan MC. TR sama dengan 100 Q negatif 4Q kuadrat 2. MR sama dengan 100 negatif 8Q. TC sama dengan 50 plus 20Q. MC sama dengan 20. MR sama dengan MC. 100 negatif 8Q sama dengan 20. Negatif 8Q sama dengan negatif 80. Q sama dengan 10. 2. MR DMR per DQ lebih kecil dari DMC per DQ. DMR per DQ sama dengan negatif 8. DMR per DC sama dengan 0. Karena negatif 8 lebih kecil dari 0, maka syarat kedua ini dipenuhi. Jadi keuntungan maksimum akan tercapai bila Q sama dengan 10. Oke, ada pertanyaan? Ada, Pak. Apa? DMR per DC itu sama dengan 0 dari mana ya, Pak? Oke, ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah turunan pertama MR terhadap C. Mana nilai MR-nya? MR itu kan Ini ya. 100 min 8Q ya? Ini MR ya, turunan terhadap C. Berarti yang menggunakan kata C di situ kita turunkan ya. Sedangkan di sini tidak menggunakan C, maka semuanya dianggap menjadi konstanta, makanya turunannya yaitu 0. Kalau di sininya menggunakan C, barulah dia diturunkan. Paham? Pak, saya mau nanya, kalau TC-nya negatif gimana? Misalnya 50 negatif 20, terus 100 plus 8, MR-nya 100 plus 8, itu sama juga hitungannya. Ulang lagi pertanyaannya. Misalnya MR-nya 100 plus 8Q, 100 plus 4Q kuadrat 2. Terus TC-nya 50 negatif 20Q. Apa sama rumusnya gitu? Dia tetap menggunakan yang sama ya. Kita menghitung turunan pertama terhadap Q dan MR terhadap Q ya. Kita lihat ya dia itu akan sama atau tidak MR dengan MC. Itu yang pertama. Yang kedua kita hitung turunan pertamanya MR dan turunan pertama dari MC. Apakah dia kecil atau tidak? Kalau dia kecil, maka dia juga memenuhi syarat tadi ya katanya. Apapun fungsi yang diberikan, kita tetap melakukan hal yang sama. Oke. Karena itu fungsi, kalau dalam matematika kita kalau misalnya diberikan contoh soal, bisa kita ganti-ganti aja bisa gitu ya. Kalau dalam ekonomi itu dia pasti ada pertimbangan juga ya. Misalnya tidak mungkin keuntungan negatif misalnya seperti itu ya. Ya, terkadang kemarin ada soal di Tuton, dia 4Q kuadrat sama 20Q kuadrat, dia gitu juga. Iya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjutkan. Muhammad Romli, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ariyati.
Eh, Terima kasih Pak Dodi. Ya, Berikutnya yaitu modul 9 kegiatan belajar 2 tentang keuntungan pada pasar monopoli dan keuntungan pasar persaingan sempurna. dia ada istilah pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna ya. Kita lihat itu apa artinya masing-masing nanti. Monopoli udah tadi. Kita lanjutkan. Ya Pak. Keuntungan pada pasar monopoli, grafik TR dan TC dapat dibuat satu gambar karena sumbu-sumbu yang digunakan sama, yaitu sumbu horizontal untuk jumlah output yang diproduksi dan sumbu tegak untuk jumlah rupiah yang dikeluarkan sebagai biaya yang diterima karena menjual barang. Sebagaimana gambar di samping ini. Kita ketahui bahwa keuntungan sama dengan TR kurang TC. Maka gambar di samping dapat dicari dengan mengurangkan kurva TR dengan kurva TC secara vertikal. Keuntungan yang paling besar terjadi pada saat jumlah yang diproduksi sebesar 0Q1 pada titik A dan titik B. Garis singgung di kurva TR dan kurva TC mempunyai arah yang sama. Padahal arah garis singgung di titik A adalah turunan pertama TR atau turunan TR per turunan D, turunan Q. Turunan pertama TR per turunan Q. Dan ini tidak lain adalah MR atau marginal revenue. Demikian pula di titik B, arah garis singgung merupakan turunan pertama TC atau DTC per DQ. Dan ini sama dengan MC atau marginal cost. Karena kedua arah garis singgung tersebut sejajar, maka hal tersebut juga berarti MR sama dengan MC. Jadi AB merupakan keuntungan maksimum yang diperoleh. Keuntungan sebesar itu dapat juga ditunjukkan oleh grafik MC dan MR berikut ini. Keadaan MR sama dengan MC terjadi pada saat kurva MC memotong kurva MR. Perpotongan antara MC dan MR terjadi di dua tempat, yaitu di titik F dan titik C, pada titik output Q1 dan Q2. Titik mana yang harus dipilih? Untuk memilih titik mana yang akan digunakan, kita harus melihat syarat keduanya. Dari grafik tersebut, DMR per DQ merupakan gradien atau kemiringan fungsi MR dan DMC per DQ merupakan gradien fungsi MC, sehingga kedua titik yaitu titik F dan titik F dan C. Gradien MR dan gradien MC yang memenuhi hubungan pertidaksamaan hanya terjadi di titik C. Jadi jumlah output yang memberikan keuntungan yang maksimum adalah 0Q1. Apakah keuntungan yang diperoleh? Pada tingkat output sebanyak 0Q1, konsumen hanya bersedia membayar 0P1 untuk setiap unitnya, sehingga penerimaan produsen dari penjualannya adalah TR sama dengan P kali Q atau 0P1 kali 0Q1 atau sama dengan luar segi 4 0Q1 AP1. Nih Pak. Biaya per unit yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut ditunjukkan oleh kurva biaya rata-rata. Pada jumlah output sebanyak 0Q1, biaya rata-ratanya adalah Q1B atau 0P2 dan jumlah biaya total adalah 0Q1 kali 0P2 atau luas segi 4 0Q1 BP2. Keuntungan yang diperoleh produsen adalah luas segi 4 0Q1 AP1 dikurangi luas segi 4 0Q1 BP2 atau sama dengan luas segi 4 P2P1 AB, yaitu bagian yang dilansir. Nih Pak. Contoh soal. Maaf, ini nggak ada di modul Pak. Ya tidak apa. Kita ambil dari
Ya, Pak. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah berarti Diketahui kurang fungsi nilainya 10 ya. Kalau benar nambah nilainya 10. Oke, bercanda lanjut. Ya, makasih Pak. Contoh soal fungsi permintaan Q sama dengan 15 dikurangin min 02P. Fungsi biaya sama dengan 30 plus 15Q. Berapakah keuntungan maksimal? Keuntungan maksimum terjadi pada saat keuntungan sama dengan TR dikurang TC. TR sama dengan P kali Q. Di sini Q kita ketahui yaitu Q sama dengan 15 min 0,2P. Maka untuk mengetahui P kita balik yang dari 15 min 0,2P menjadi P sama dengan 75 dikurang 5Q, di mana 75 dihasilkan dari 15 dibagi 0,2 dan Q1 dibagi dikali Pak ya. 15 dikali 0,2 dan Q1 dikali 0,2, maka ditemukan 75 min 5Q. Kemudian keuntungan sama dengan P kali Q dikurang TC. P sama dengan P di sini yaitu 75 dikurang 5Q dikali Q dikurang dalam kurung 30 plus 15Q. Kita turunkan yang 75 min 5Q dikali Q menjadi 75Q dikurang 5Q kuadrat dikurang 30 min 15Q. Maka ditemukan rumus 60Q dikurang 5Q kuadrat dikurang 30. Kemudian kita mencari Q kita cari dari 60Q dikurang 5Q kuadrat, kita turunkan menjadi 60 dikurang Q-nya 60Q kita keluarkan Q, kemudian dikurang 5Q kuadrat menjadi 5 kali 2 10Q sama dengan 0, maka Q diketahui sama dengan 6. Setelah kita temukan angka Q sama dengan 6, maka Q kita masukkan ke harga yaitu P sama dengan 75 dikurang 5Q, kita masukkan Q 75 dikurang 5 dikali 6. Maka ditemukan 75 dikurang 30 sama dengan 45. Maka harga ditemukan sama dengan atau P sama dengan 45. Kemudian harga kita masukkan ke rumus keuntungan yaitu 60Q dikurang 5Q kuadrat dikurang 30, Q-nya kita ganti dengan 6. Maka 60 kali 6 dikurang 5 kali 6 kuadrat dikurang 30 sama dengan 150. Keuntungan maksimum seperti grafik di samping ini. Mudah-mudahan paham Pak. Next Pak. Gimana yang lain paham? Saya Pak. Silakan. Siapa Belum itu? paham. Saya Triwahyu. Bisa dijabarkan penjelasannya itu Pak, yang P sama dengan 75 min 5Q itu. Saya masih kurang paham. Bisa ditulis di screen Pak bagaimana penjelasannya? Yang mana? Yang ini kah? Bukan. Yang P sama dengan 75 min 5Q. Yang itu, ini? Iya, penjelasannya dapat bagaimana? Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan dijawab. Rumli. Baik Pak. Ya Pak. Sebentar Pak. Untuk mengetahui P itu yaitu kita pindah luaskan P yang semula di kanan pindah ke kiri. Jadi P1 itu sama dengan
Q itu kan 1, Q itu dibagi 0,2, maka ketemulah 5Q. Kemudian 15 kita bagi 0,2, maka ketemulah 75. Maka P ditemukan jika P-nya 1 sama dengan 75 dikurang 5Q. Bukan begitu, Pak? Oke, bagaimana yang bertanya? Tri Wahyu. Itu kan kalau Q-nya 1, maka P-nya sama dengan 0,2 P. Jika P-nya 1, maka Q-nya kita bagi 1, kita bagi 0,2, ketemulah 5Q. Dan 15 juga kita harus bagi 0,2, maka ketemulah 75. Oke, kita lihat ya, kita pindah ruaskan min 0,2P ke depan jadi 0,2P. 15 tetap, Q pindah ke belakang jadi negatif Q ya. Setelah itu semua kita kali dengan 5. 0,2 kali 5 berapa? 1 ya, atau P. 15 kali 5, 75. Min 5, di sini berarti selanjutnya Q kali 5, 5Q. Oke, terjawab? 5Q, Pak. Iya. Atau seperti yang dijelaskan tadi Rumli ya, semuanya dibagi 0,2P. Kita ingin mencari P ya. 0,2P bagi 0,2P. 15 bagi 0,2, 75. 1 bagi 0,2, 5. Terus semua kita kali 5. Terjawab Tri Wahyu dan yang lainnya? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, setelah Terima itu kasih Mas Rumli. Oke, setelah itu kita Mbak. mau dengan menggunakan pi ya. Pi itu PQ kurang TC. Tinggal dimasukkan lagi ya. P-nya seperti yang ketahui soal yang kita hitung tadi, yang ini P dikali Q. Terus dikurang TC. TC itu ini ya. Oke, setelah itu langkah kita selanjutnya adalah, sebenarnya ini kan untuk menyederhanakan saja ya. Kalau misalnya kita masukkan tadi P-nya yang ini, langsung aja P-nya P-nya itu kita masukkan ini ya, P sama dengan Q dikurang 15 bagi 0,2 gitu. Terus kita kali dengan Q, boleh ya. Nah, ini agar kita menyederhanakan dalam perhitungan selanjutnya, maka kita bentuk jadi seperti ini. Oke, setelah itu kita peroleh dapat nilai P-nya. Kita hitung turunan kedua dari Pi. Turunan pertamanya 60 Q jadi 60, min 5 Q kuadrat jadi 2 kali 5 ya, 10 Q. Kita turunkan satu lagi, 60 habis, min 10 Q menjadi Oke, di sini di sub nilai Q-nya dari mana dapatnya ini 6? Rumli. 6 kali 10, Pak. Ya, Itu kita kan pindah 60 ruaskan dikurang. ya. Min 10 pindah jadi 10 Q. Kalau Q-nya berapa? 60 per 10 ya, jadi 6. Oke, setelah itu kita hitung nilai P. Masukkan 75 kurang 5 kali 6. Dapat hasilnya 75 kurang 30 ya, dapat 45. Untuk keuntungan maksimal itu kita substitusikan nilai Q-nya 6 tadi ke dalam persamaan yang tadi ya, 60 Q kurang 5 Q kuadrat kurang 30. Dapatlah hasilnya 150. Oke, jelas? Oke, kalau sudah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita lanjutkan ya. Yang terakhir, keuntungan pasar persaingan sempurna. Keuntungan pasar persaingan sempurna. Seperti diketahui dalam pasar persaingan sempurna, kurva TR merupakan garis lurus. Dalam gambar yang menyajikan kurva TR dapat pula digunakan untuk menggambarkan kurva TC, sehingga gambarnya menjadi seperti di samping ini. Meskipun gambarnya berbeda dengan pasar monopoli, akan tetapi syarat agar keuntungan maksimum tetap sama, yakni gradien TR harus sama dengan gradien TC. Pada gambar di samping, gradien TR sama dengan gradien TC terjadi di dua tempat, yaitu pada titik output 0Q1 dan 0Q2.
Namun jika diperhatikan pada tingkat output sebesar 0 Q1, penerimaan total lebih kecil dari biaya total. Artinya pada tingkat output sebesar 0 Q2, produsen akan menderita kerugian yang maksimum. Produsen hanya akan mendapatkan keuntungan yang maksimum jika output yang diproduksi adalah sebesar 0 Q1. Next, Pak. Hubungan antara MR dan PC dapat dilihat dalam grafik berikut ini. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan yang merupakan garis horizontal itu berhimpit dengan kurva penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal. Keadaan MR sama dengan MC terjadi pada perpotongan antara kurva MR dan kurva AC. Pada diagram di samping, perpotongan terjadi di dua tempat, yaitu di titik A dan di titik B. Titik A adalah titik yang dipilih karena pada titik potong ini syarat DMR per DQ kurang kecil dari DMC per DQ dipenuhi. Pada titik B, syarat kedua yaitu DMR per DQ kecil dari DMC per DQ tidak dipenuhi, dan pada titik B ini jika diamati ternyata biaya produksi rata-ratanya melebihi penerimaan rata-ratanya. Keadaan tersebut menunjukkan kerugian yang minimum. Maka titik yang dipilih adalah titik A. Dan pada titik tersebut produsen akan memproduksi barang sebanyak 0 Q1. Biaya rata-rata yang harus dipikulnya adalah sebesar 0 P2 per unitnya. Sehingga jika ia memproduksi sebanyak 0 Q1, biaya totalnya adalah 0 Q1 kali 0 P2 atau sama dengan luas segi 4 0 Q1 CP2. Keuntungan yang diperoleh adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total atau selisih antara luas segi 4 0 Q1 AP1 dengan segi 4 0 Q1 CP2 atau sama dengan luas segi 4 P2 CAP1, yaitu bagian grafik yang dilansir. Ini Pak. Contoh soal. Ini juga tidak ada di modul, Pak. Iya, lanjut. Ya, mudah-mudahan dapat 10 poin lagi, Pak ya. Tidak boleh banyak-banyak ya, 10 aja ya. Oke, lanjut. Siap, Pak. Contoh soal. Pada pasar persaingan sempurna diketahui harga barang P sama dengan 25 dan total biaya atau total cost sama dengan 0,2 Q kuadrat ditambah 6 Q ditambah 5. Carilah keuntungan maksimalnya. Kita ketahui P sama dengan TR min TC, di mana TR sama dengan P kali Q dikurang P kali Q dikurang TC. Maka kita masukkan, kita ketahui bahwa P sama dengan 25 Q, 25 dikali Q dikurang TC yaitu 0,2 Q kuadrat ditambah 6Q ditambah 5. Kemudian kita turunkan, kita sederhanakan, kita turunkan 25Q dikurang 0,4Q dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan 25 dikurang 6 menjadi 19. Maka ditemukan kita bisa bagi 19 dibagi 0,4Q, 19 dibagi 0,4, maka ditemukanlah Q sama dengan 47,5. Kemudian kita masukkan Q ke 25Q dikurang 0,2 Q kuadrat ditambah 6Q ditambah 5, kita masukkan Q-nya 25 kali 47,5 dikurang 0,2 kali 47,5 kuadrat ditambah 6 kali 47,5 ditambah 5. Kita dihasilkan 25 kali 47,5 sama dengan 1187,50 dikurang 0,2 dikali 47,5 kuadrat sama dengan 451,25
Kemudian 6 dikali 47,5, 285 ditambah 5. Kemudian kita sederhanakan 1187,50 dikurang 741,25 sama dengan 446,25. Maka keuntungan maksimal pada pasar persaingan sempurna pada contoh soal ini sebesar 446,5. 446,25. Itu Pak. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Lanjut, Pak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Rumli, Iya Pak. itu ada tulisan terima kasih, tidak dibaca. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya Kurangi Masih nilainya, ada ya. Pak. Kurang lagi 20 ya. Oke. Oke, selesai ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Pengaplikasian dari turunan kemarin kita belajar dalam ekonomi ya, berkaitan dengan perilaku konsumen dan perilaku produsen dan nilai keuntungan maksimum ya. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Oke, karena kita masih ada beberapa waktu dan sesuai kesepakatan kita ya, 10.50 nanti semuanya hidupkan kameranya dan foto bersama. Sebelum itu ambil absen dulu yang belum terabsen tadi. Sriani sudah hadir? Hadir, Pak.